Pak Reza, menurut Bapak dampak malapetaka ekonomi Amerika Serikat dan resesi global ke pasar domestik seperti apa? Nanti juga pertanyaan serupa untuk Pak Mino. Silahkan, Pak Reza. Ya, sudah jelas ya dengan adanya resesi global itu, ini pasti dolar menguat, satu. Capital outflow pasti terjadi. Terus kemudian ekspor juga akan melemah karena menurunnya daya beli. Cuman kalau saya melihatnya itu kita masih harus melihat karena ini kan bisa terjadi atau bisa tidak, tergantung dari berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintah, terutama terkait dengan apa namanya ekspor itu sendiri. Apakah kita bisa menjaga surplus perdagangan dan lain sebagainya? Karena kita harus melihat bahwa pertumbuhan kredit masih terjadi di Indonesia. Kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2023 masih di 5,1%. Sehingga harusnya kita masih bisa wait and see walaupun secara global pasti akan terjadi resesi ya. Kurang lebih kita melihatnya seperti itu, Mbak. Oke, Pak Mino, bagaimana Bapak melihat ini? Kalau tadi kan menurut Pak Reza tergantung dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Lantas kalau menurut Pak Mino, seberapa besar dampak resesi global terhadap pasar dalam negeri, Pak? Ya, sejauh ini, memang, apa namanya, sentimen, kekhawatiran bahwa, global akan mengalami resesi ya, ini, membuat market kita selama 1 bulan terakhir itu, hampir, betah di, zona merah ya. Jadi dampaknya udah terlihat, tapi kalau kita cermati juga sebenarnya pelemahan indeks kita ini, jauh lebih baik dibandingkan dengan, luar. Karena kalau di luar itu pelemahannya cukup signifikan, kalau kita rata-rata masih di bawah 1% ya, jadi masih cukup positif. Kemudian dari nilai tukar rupiah memang cukup tertekan ya dengan level pelemahan tertinggi di 15.300-an. Tapi saya pikir pelemahannya itu masih relatif cukup wajar juga gitu. Jadi untuk ke depan sendiri ini tentunya masih akan sangat tergantung dari kebijakan dari Amerika ya, apakah mereka akan tetap agresif apa tidak dalam menentukan kebijakan moneternya gitu. Oke, Pak Mino tadi sempat menyampaikan bahwa kondisi negara kita sebenarnya masih cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Pasifik. Lantas ke depannya nih potensi tekanan terhadap IHSG seberapa besar Pak akan meningkat? Kita tahu sebentar lagi mau ada rilis inflasi Amerika Serikat juga yang akan dikeluarkan di hari Kamis, lalu juga ancaman stagflasi, inflasi tidak berhenti menghantui pasar dalam negeri, belum lagi kebijakan OPEC Plus juga membuat inflasi bisa terkerek naik kembali, bagaimana menurut Pak Mino? Ya, dari sisi sentimen tentunya masih akan, negatif ya, tapi, tadi seperti saya bilang bahwa, tekanannya sebenarnya ke market kita itu tidak sesignifikan seperti tekanan yang terjadi di, bursa Wall Street gitu. Jadi, data inflasi di, Amerika ini tentunya, sangat ditunggu, kemudian juga memang, minggu ini juga ada, FOMC minute ya, ini, terkait dengan kebijakan moneter juga gitu. Jadi secara umum memang negatif, tapi tekanannya kalau saya lihat ya terhadap market kita itu tidak, terlalu besar gitu. Oke, Pak Reza, kalau misalkan tadi Pak Mino sempat menyebutkan tergantung kepada kebijakan The Fed. Kita melihat bagaimana potensi IHSG ya Pak. Jika The Fed ketika merilis inflasinya ini angkanya akan melonjak, kemungkinan kan akan hawkish. Lantas dampaknya ke IHSG seperti apa Pak? Jika tidak hawkish pun ataupun biasa saja tidak menaikkan suku bunga, dampaknya ke IHSG seperti apa Pak? Ya, sebenarnya senada ya bahwa short term dan mid term itu pasti akan terpengaruh, apalagi kita lihat juga bahwa cadangan devisa kita yang biasanya 8 kali lipat, ini kemarin kalau nggak salah tadi kita lihat sudah berada di level 6 kali impor kita ya, dan kemudian pelemahan rupiah juga patut diwaspadai. Cuman kita juga tahu Amerika juga akan hawkish. Cuman kalau dari sisi indeks memang kalau saya lihat dari pergerakan di beberapa bulan yang lalu, kita tuh kita sudah harus menutup gap di angka sekitar 68. Jadi menurut saya kalau kita masih turun di angka 68 bahkan di angka 66 pun menurut saya masih normal gitu loh, masih koreksi wajar menurut saya seperti itu. Cuman memang pelemahan rupiah harus kita waspadai. Karena saya tetap melihat sama dengan Pak Mino tadi bahwa Indonesia masih cukup kuat, walaupun kita harus
berhati-hati ya, cukup berhati-hati. Begitu kira-kira Mbak Syafira. Oke, pelemahan rupiah harus kita perhatikan. Saya ingin ke Pak Mino. Pak Mino, beberapa minggu lalu kita juga tahu ya Pak, cadangan devisa negara kita di bulan September jika dibandingkan dengan bulan Agustus ini menurun, walaupun memang tidak terlalu banyak, hampir di 1, sekian. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Karena cadangan devisa kita mau nggak mau harus keluar untuk membayar utang negara dan juga sesuai dengan fungsinya yaitu mengamankan nilai tukar rupiah. Seperti apa Pak? Ya, memang ya, untuk cadangan devisa di bulan kemarin mengalami penurunan, tapi untuk rupiah sendiri yang mendukung faktor rupiah menguat dan melemahnya itu beberapa faktor ya, tidak hanya apa namanya cadangan devisa, faktor-faktor lain misalnya seperti neraca transaksi berjalan ya, di mana di kuartal 1 kita masih surplus ya, bahkan di kuartal 2. Kemudian hal lain adalah neraca perdagangan kita juga masih surplus dari awal tahun ya. Jadi tentunya itu menjadi sentimen yang mendukung rupiah di samping dari cadangan devisa. Kemudian terkait dengan kebijakan moneter dan ini juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah adalah di mana BI udah mulai mengikuti langkah The Fed untuk menaikkan suku bunga dalam rangka mengendalikan ekspektasi inflasi gitu Mbak. Jadi beberapa faktor saya pikir di dalam negeri masih cukup positif ya untuk mendukung pergerakan rupiah walaupun memang belakangan rupiah agak tertekan gitu. Oke, kira-kira Pak, menurut hemat Pak Mino, sektor-sektor apa Pak yang kebal terhadap resesi Pak? Ya sebenarnya kalau kita ngomong secara umum ya, tidak ada satupun sebenarnya yang kebal ya, dalam artian ketika resesi ekonomi pasti ada pengaruhnya. Cuma tingkat pengaruhnya itu besar kecilnya itu memang tergantung dari sektornya ya. Jadi misalnya untuk sektor-sektor defensif, misalnya untuk sektor consumer primer ya tentunya dia relatif lebih tahan dibandingkan dengan sektor-sektor yang sensitif terhadap siklus ekonomi gitu Mbak. Oke, kalau menurut Pak Mino, konsumer primer. Bagaimana menurut Pak Reza? Kira-kira sektor apa Pak yang defensif? Apakah sektor energi kita masih bisa mendapatkan windfall lagi Pak nanti ketika resesi terjadi? Ya, kalau energi semua orang pasti tahu ya. Cuman yang perlu kita cermati juga, contohnya kayak infrastruktur, di mana mereka memiliki streaming cash flow yang bagus. Ya, kayak Telkom, kayak Jasa Marga itu juga cukup bagus. Di kesehatan kayak rumah sakit kayak Mitra Keluarga, Mika atau HIL ataupun Prodia juga bisa kita cermati. Kalau energi sudah pasti untuk sektor minyak, Akra, Medco cukup bagus ya ke depan. Batu bara kemarin sempat ada penurunan terkait dengan China ya, China mengurangi kebijakan impornya, tapi saya tetap melihat bahwa sektor batubara akan tetap bagus ke depannya selama masuk musim dingin akan terjadi. Saya melihatnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah bukan sektornya apa, tapi cara kita melakukan trading. Karena kalau kita melakukan trading, kita sudah punya sektor-sektor ataupun emiten favorit, kita pasti juga sudah tahu kira-kira mereka pergerakannya akan seperti apa, walaupun dalam keadaan resesi. Lebih baik kita memanfaatkan hal-hal semacam itu sih kalau menurut saya. Oke.